Salam, selamat malam ibu-ibu kekasih, ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh, serta saudara-saudara yang saat ini boleh menyaksikan tayangan ibadah dari Jemaat Masaleh. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kiranya sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Bersyukur kita bahwa pada malam hari ini dengan sukacita kita bersama dengan kekasih kita Ibu Esther Mangiwa untuk bersama-sama dalam ibadah PWGT. Untuk itu segenap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri seraya kita mengangkat pujian dari NKB 2 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Hanya yang maha esa, mulia namanya, daktanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap. Berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Segenap ibu-ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6 secara responsorial. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sekali mengangkat pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutup
kan tak jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bahagian firman-Nya, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, patutlah kami mengucapkan syukur dan limpah terima kasih kepadamu, sebab Engkau sungguh baik, bahkan terlalu baik bagi kami semua. Kuasa-Mu dahsyat melingkupi hidup kami, menopang setiap langkah kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, untuk bersama-sama dengan kekasih kami, Ibu Esther Mangiwa, dan seluruh umat Tuhan, Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Masaleh, serta siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kami bersama-sama menyatakan penyembahan di hadapan-Mu. Sekarang hati ini kami buka untuk disapa oleh kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan diteguh kuatkan untuk melakukannya. Ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita membuka bacaan kita dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaatnya, jemaat Tuhan yang ada di Efesus, pada pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Di sana firman Tuhan dicatatkan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku,
supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-10, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan Paulus berbicara tentang kekuatan Allah, yakni Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Itu disampaikan kepada umat yang ada di Roma melalui kitab Roma. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri atau tidak bisa kita sangkali bahwa keadaan dunia di mana kita hidup sekarang ini semakin hari bukannya semakin baik, tetapi semakin jahat. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, rasa empati terhadap penderitaan orang lain itu menjadi pudar. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Setiap orang berusaha untuk mempertahankan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan tidak menaruh peduli kepada orang lain. Bahkan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak baik ini, orang tidak rela, tidak tega mengorbankan saudaranya demi kepentingannya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah realita yang sedemikian kejamnya bagi kita, kita membutuhkan topangan dari kuasa yang dapat memampukan kita untuk tetap kuat menghadapinya. Kita membutuhkan senjata untuk tetap mempertahankan kehidupan kita, lebih daripada itu untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di sini Paulus tidak berbicara tentang senjata yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mematikan manusia seperti pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Di sini Paulus berbicara tentang senjata rohani yang berhubungan dengan firman Tuhan dan kehidupan doa yang terus dibangun dalam segala situasi. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, khususnya ibu-ibu yang ada di Jemaat Masaleh, kita harus menyadari bahwa dengan mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu. Kita membutuhkan tangan Tuhan yang perkasa untuk menopang kita, untuk memegang kita, bahkan untuk membungkus kita di dalam kuasa-Nya. Sehingga sekuat dan sehebat apapun kuasa dunia ini untuk menghancurkan kehidupan kita, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hal ini juga hendak saya sampaikan, bahwa menjelang kedatangan hari Tuhan, iblis semakin gencar melancarkan serangannya untuk memisahkan kita dari Sang Halik. Kalaupun ia tidak mampu untuk mendatangkan, untuk memisahkan kita dari Sang Halik, dengan cara mendatangkan atau menimpakan segala bentuk kepahitan hidup, baik itu penderitaan karena sakit, penyakit, bahkan bencana alam, maka ia akan mendatangkan
Segala sesuatu yang akan membuat kita terlena, lalu kita melupakan hubungan dengan Tuhan, yakni kenikmatan dunia ini. Ini juga menjadi tantangan yang tersendiri bagi setiap anak-anak Tuhan dalam konteks dunia sekarang. Jujur harus kita akui bahwa dunia sekarang ini lebih mencari kesenangan, kenikmatan dibandingkan membangun hubungan dengan Tuhan. Contoh kecil saja saudara-saudara, apa yang kita lakukan ketika kita bangun pagi? Apa yang cenderung kita perbuat setiap kita bangun pagi? Apakah kita langsung berdoa? Apakah kita langsung mencari Alkitab, firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan? Apakah kita mengajak suami anak-anak kita untuk berkumpul dan berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan? Ataukah ada hal lain yang kita perbuat di luar daripada yang saya katakan? Dan saya mau mengatakan seperti ini karena ini juga menjadi sebuah kecenderungan bagi saya dan bisa jadi menjadi kecenderungan bagi saudara, ibu-ibu sekalian. Yakni kita mencari gadget kita mencari HP kita langsung membukanya untuk melihat, untuk menyaksikan berita apa yang trending pada hari ini. Kita mulai membacanya, kita mulai memperhatikannya, dan kita tertarik sehingga kita memberikan komentar-komentar di sekitar hal-hal yang kita lihat di HP kita, bukan? Itulah yang terjadi dalam konteks dunia sekarang. Kita dinina-bobokkan dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada. Berita-berita tidak terlalu sulit bagi kita lagi untuk mengaksesnya. Tentu ini juga dipakai oleh iblis untuk menumbuhkan sebuah kecenderungan hati agar kita terlena lalu melalaikan hubungan dengan Tuhan. Tidak jadi masalah saudara-saudara dengan segala kemudahan yang ada, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya ada di tangan kita, tidak menjadi masalah bagi saya. Tetapi yang menjadi soal, apakah hal-hal yang demikian kita mau lihat bahwa Tuhan mengadakannya untuk saya supaya saya lebih lagi dipermudah untuk berhubungan dengan Dia. Mari kita mempergunakan fasilitas yang ada untuk mengkomunikasikan kehidupan kita dengan Tuhan. Mari kita mempergunakan fasilitas yang ada untuk terus membangun iman kita kepada Tuhan. Supaya kemudahan-kemudahan yang ada ini tidak dipergunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Inilah hal-hal yang kita hadapi dalam konteks dunia sekarang, yang terkadang kita tidak menyadarinya, yang dipakai oleh iblis untuk memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi jikalau kita mampu untuk mengelola seluruh kemajuan yang ada dengan fasilitas yang mempermudah kita untuk mengakses banyak informasi, melalui fasilitas yang demikian kita semakin menumbuh kembangkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Belajar untuk berbagi firman Tuhan, belajar untuk saling memberikan motivasi satu dengan yang lainnya. Maka semua kemudahan itu justru kita lihat sebagai sarana yang diberikan oleh Tuhan bagi kita menjadi alat untuk memuliakan Dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya hal-hal yang demikian bisa kita lihat dari sudut pandang iman, bahwa inilah anugerah Tuhan dalam kehidupan yang harus kita bungkus dan kita proteksi sebagai alat yang Tuhan berikan menjadi senjata bagi kita untuk mematahkan tipu daya iblis. Mari saudara-saudara,
Tidak ada hal lain yang harus kita bangun. Selain kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan fasilitas itu untuk menjadi perisai iman. Ada kata yang dipakai di sana, yakni kata sekundum. Kita mau mempergunakan itu sebagai tameng, bukan justru menjadi senjata untuk menghancurkan kehidupan kita. Kemajuan-kemajuan yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada, harus menjadi perisai bagi kita untuk membentengi iman kita. Dalam keyakinan bahwa di balik semua ini, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan terpengaruh dengan keadaan, tetapi hendaklah kita kuat di tengah segala situasi yang ada, sehingga kita mampu untuk memberi makna yang dalam tentang segala sesuatu yang diperbuat Tuhan demi kehidupan kita bersama. Mari kita belajar untuk mengajak keluarga kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengajak mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Hanya dengan demikian kita akan menjadi bahagian dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang diumpamakan dalam Mazmur 1 seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang akan tetap berbuah pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Selamat menjalani hidupmu dalam roh takut pada Tuhan. Tetaplah kuat di dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Firman Tuhan, biarlah oleh Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman yang kita terima pada malam hari ini. Bersama dengan kekasih kita, Ibu Esther Manggiwa, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita atas kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan menuntun kita untuk mengantar dalam membawa persembahan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil menyatakan ungkapan syukur, kita iringi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 6, Ku dengar berkat-Mu turun.
Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Nyonya Esther MG Mengiwa. Kami boleh dipersekutukan di sekitar firman-Mu. Kami mau belajar tentang makna di balik perisai iman yang akan membuat kami tetap kuat di segala situasi yang ada. Perisai itu adalah skutum yang akan membentengi kami, yang akan memagari kami, sehingga segala panah api si jahat dapat kami tangkal karena perisai itu. Skutum itulah Injil yang adalah kekuatan Allah yang dapat mematahkan segala kuasa kegelapan, sehingga di tengah-tengah dunia yang jahat sekalipun, karena kekuatan Injil, kami akan tetap tegak berdiri untuk menghadapi segala yang jahat. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan wujud Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Dan Kristus terus memagari kami dengan kuasa-Nya untuk meluputkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hal ini juga akan meneguhkan keluarga kekasih kami Ibu Esther Mengiwa di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola kehidupan keluarga. Ia juga akan berlindung di balik skutum Tuhan, perisai yang Tuhan karuniakan kepadanya, yakni Injil. Tuhan yang akan membentengi hidupnya, Tuhan yang akan memagari kehidupannya. Sehingga dengan itu ia akan aman dan damai untuk mengelola kehidupan di tengah-tengah rumah tangganya. Sebab ada Tuhan yang melindunginya. Dan ia pun dapat berkata sama seperti Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk kekasih kami di dalam memainkan peran kehidupan selaku ibu rumah tangga, istri bagi sang suami. Tuhan tetap pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Karuniakan roh hikmat dan kearifan-Mu agar ia dimampukan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga anugerah Tuhan dalam roh takut akan Tuhan. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya, sehingga dengan itu pula ia dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap hal yang ia rindukan dalam hidup, teristimewa untuk kelangsungan masa depan dari rumah tangga, terlebih khusus masa depan dari anak-anak anugerah-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mewujudkannya, sehingga pada waktunya Engkau dapat memuaskan hasratnya dengan segala kebaikan untuk menyaksikan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangganya, terlebih hidup dan masa depan dari anak-anak karunia Tuhan. Hamba berdoa bagi suami kekasih Bapak Karya Mengiwa. Mari Tuhan terus jaga dan lindungi dia, memberikan kuat dan sehat badani kepadanya, hikmat dan kearifan, agar ia mampu untuk mengangkat tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, imam di tengah-tengah rumah tangganya. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, dan memberkati setiap karya dan juangnya, setiap usaha dan pekerjaannya, apapun yang dikelola, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, agar ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan hidup rumah tangganya
dan demi hormat bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau kiranya memberkati anak-anak karunia-Mu di dalam tumbuh kembangnya mereka, di dalam pengejaran harapan dan cita-cita mereka. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik bagi setiap mereka. Kau karuniakan akal budi kepandaian bagi mereka di dalam meraih masa depannya, sehingga tidak satupun dari ketiga anak karunia Tuhan dalam mengejar harapan dan masa depan mereka akan gagal, tetapi justru sebaliknya mereka akan sukses karena Tuhan ada beserta dengan mereka, dan kelak pula mereka akan menjadi kebanggaan bagi keluarga, menjadi bunga-bunga bangsa, menjadi sukacita bagi gereja-Mu, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Jauhkan kehidupan anak-anak karunia Tuhan dari segala susah dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit sekalipun, sehingga di dalam Tuhan hidup mereka tetap terpelihara. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati orang tua di dalam menjalani hidup, bahkan seluruh kaum keluarga di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan mereka, dan kiranya damai sejahtera-Mu akan tetap menjadi bahagian dari perjalanan hidup masing-masing, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Engkau memberkati seluruh umat-Mu, khususnya ibu-ibu di Jemaat Masaleh, dan setiap mereka yang tetap setia untuk menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Kasih karunia daripada-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau sendiri yang akan mewujudkan harapan dan kerinduan setiap ibu-ibu di tengah-tengah perjuangan hidup masing-masing, sehingga di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dapat menikmati kepenuhan hidup di dalam Tuhan, dan kehadiran mereka pula di tengah keluarga akan memungkinkan berkat dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga. Memberkati setiap pasangan hidup dari ibu-ibu di Jemaat Masaleh dan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, sehingga bersama dengan suami, bersama dengan pasangan masing-masing, mereka dapat mengelola kehidupan dalam roh takut akan Tuhan. Memberkati umat-Mu yang telah lanjut usia di dalam menjalani kehidupan bersama dengan anak-anak cucu. Mari Tuhan jaga dan lindungi mereka semua, jauhkan dari segala susah dan mara bahaya, agar mereka tetap merasa tenang dan damai untuk menikmati kehidupan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Bersama dengan kekasih kami Ibu Karya Mangiwa sekeluarga, umat-Mu telah menyatakan panggilan pelayanan lewat persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan apa yang sudah dipersembahkan demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan yang masih ada pada masing-masing mereka, kiranya Tuhan memberkatinya, dan ajarilah setiap kami untuk tetap bersyukur atas setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Engkau memberkati kekasih kami, Ibu Ripka Rombo, dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik selaku teman sepelayanan dalam tubuh kemajelisan gereja, maupun tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu dalam kebersamaan dengan sang suami. Memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan memberkati Pina, Tuhan memberkati Cali dan Nando, Tuhan memberkati majelis gereja-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Pun demikian pengurus PWGT, Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan pulihkan keadaan umat-Mu yang dalam kelemahannya, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami bersama-sama dengan kekasih kami Ibu Esther Mangiwa. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati Tuhan, terlebih khusus kekasih kita Ibu Esther Mengiwa, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan adalah benteng perlindungan bagi kita. Mari kita pergunakan sarana yang Tuhan sudah berikan bagi kita menjadi perlengkapan senjata untuk menghadapi tipu daya iblis, yakni tetap membangun hubungan relasi dengan Tuhan dalam doa dan di dalam membaca firman setiap hari. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat buat Ibu Esther Mengiwa yang telah menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan semakin meneguhkan dan menguatkan kita di tengah keadaan yang tidak baik, namun kita tetap hadir untuk menyatakan yang terbaik bagi siapapun juga, terlebih bagi seisi rumah tangga kita. Demikian kiranya Yesus Kristus memberkati ibu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah rangkaian ibadah penyembahan kita bersama dengan kekasih Ibu Esther Mengiwa pada malam hari ini. Teruslah Ibu diberkati dalam keluarga dan tetap sehat di dalam menjalani kehidupan. Bersama dengan Ibu Esther Mengiwa sekeluarga, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini atas pelayanan firman. Biarlah itu akan menjadi kekuatan iman kita dalam menjalani kehidupan. Kiranya Bapak Pendeta diberi kuat senantiasa, diberi hikmat, dipertambah-tambahkan berkat di dalam menjalani kehidupan, terlebih dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Masaleh. Pun juga diucapkan terima kasih bagi kekasih-kekasih kita, tim multimedia, operator musik yang
terus setia dalam menyatakan kebersamaan dalam mengangkat tugas pelayanan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat malam.